Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai calon guru penggerak dan pemimpin pembelajaran, saya akan berusaha menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan dari program guru penggerak, dimulai dari modul 1 sampai dengan modul 3 sekarang, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Penerapan di sekolah dapat saya lakukan dengan saya akan mencoba membuat sebuah program diseminasi. Kemudian saya akan komunikasikan dengan kepala sekolah dengan tujuan dapat mengimbas kepada rekan sejawat dan komunitas praktisi yang ada di sekolah. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan mereka dalam menerapkan prinsip pengambilan keputusan yang efektif ketika kita menghadapi dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih di antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi saling bertentangan. Sedangkan rujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Yang lakukan pertama kali adalah saya akan menganalisis masalah tersebut atau kasus tersebut, kemudian menentukan apakah masalah tersebut merupakan dilema etika atau rujukan moral. Kemudian jika itu merupakan dilema etika atau rujukan moral, maka saya akan menerapkan pola 4-3-9, di mana 4 paradigma dilema etika. Yang pertama adalah individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, 3 prinsip atau nilai yang mendasari dilema etika adalah berpikir berbasis hasil akhir atau end-based learning, kemudian berpikir berbasis peraturan atau rule-based learning, dan berpikir berbasis peduli atau care-based learning. Kemudian 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian pengambilan keputusan. Yang pertama adalah saya mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi itu. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi itu. Yang ketiga, kumpulkan tokoh-tokoh yang relevan dengan situasi. Yang keempat, pengujian benar dan salah. Nah, di sini pengujian benar atau salah terdapat 5 uji. Yang pertama yaitu uji legal atau aspek pelanggaran hukum. Yang kedua adalah uji regulasi. Yang ketiga adalah uji intuisi. Yang keempat, uji halaman depan koran atau publikasi. Yang kelima adalah uji panutan atau idola. Langkah yang kelima yaitu paradigma benar lawan benar, seperti yang saya sebutkan di 4 pedoman dilema etika di atas. Yang keenam adalah prinsip revolusi. Nah, prinsip ini yang terdiri dari 3 di atas. Kemudian yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang terakhir ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Situasi di mana saya mengalami dilema etika rujukan moral, entah hari ini, besok, lusa, minggu depan, atau kapanpun itu, lalu saya akan menerapkan langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran 4, 3, dan 9. 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian hasil keputusan. Keputusan yang saya ambil tidak merugikan kedua belah pihak dan hasil keputusan tersebut tepat dan efektif. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya tidak bisa sendiri, saya masih dalam tahap belajar. Saya butuh pendampingan dari rekan sejawat, komunitas praktisi, rekan sesama CGP, dan guru penggerak angkatan sebelum-sebelumnya, fasilitator dan pengajar praktik. Saya juga memerlukan seseorang untuk menganalisis apakah langkah-langkah yang saya ambil sudah tepat dan efektif. Saya juga memerlukan bantuan, informasi,
evaluasi, kritikan, masukan, baik itu dari kepala sekolah, rekan sejawat, anggota komunitas praktisi yang lain untuk berdiskusi dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran sehingga bisa dihasilkan keputusan yang efektif dan bermanfaat untuk semua pihak.